Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai seorang tokoh yang mengalami masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Naufal Abra Wicaksono dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Samuel Beponi dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizja Fitri, saya dari 12 MIPA 2. Hari ini kelompok kami akan mewawancarai seorang tokoh. Dipersilahkan. Dengan nama siapa? Nama saya Bapak Yono. Pak Yono. Panggilannya Bapak Yono. Pakai Bapak Yono. Iya. Sekarang berumur 65 tahun. 65 tahun. 65 tahun. Pekerjaannya sekarang Pensiunan FKUI. pensiunan FKUI. Iya. Ya, FKUI. Lalu tempat tinggalnya Di Keramat Asem, Keramat Hutan Kayu. langsung ke Kayu. Oke. Ke pertanyaan pertama tuh latar belakang Orde Baru. Nah, apa sih yang Babe tahu gitu loh tentang Orde Baru gitu loh? Kayak dulu kayak awal zaman Orde Baru tuh gimana? Awal mulanya itu kayak gimana? Pokoknya masa-masa transisi dari zaman Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, latar belakangnya itu kayak gimana sih sebenarnya? Latar belakangnya pada waktu itu saya kan masih kecil tuh ya. Sekitar umur berapa itu? Kan perpindahannya antara tahun 69 kan? 69 kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu digantikan dengan Pak Harto ya kan? Ya. Nah, Pak Harto pada waktu itu ya bagus memang. Bagus dia cara kerjanya, cara ininya. Cuman pada waktu itu tahun demi tahun bagus, berjalan lancar, bagus. Tapi setelah itu, setelah anak-anaknya udah dewasa, ya itulah yang terpengaruh dari anak-anaknya itulah yang mulai perekonomiannya hancur. Dari mulai anak-anaknya itu ikut dalam berperan di dalam pemerintahan, misalnya pemerintahan usahanya gitu. Oh, Usaha-usaha. Usaha-usaha anak-anak waktu itu yang mulai dewasa. Udah Mereka mulai dewasa. masuk. Iya, Oke. itu udah mulai masuk, udah mulai gonjang ganjing di situ. Tuh, itu saya potong itu aja, sepotong Iya. sepotong kisah aja. Kisah ya. itu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya tuh ada kebijakan politik, ekonomi, sosial dan hukum. Nah, kita ke ini dulu Be, ke kebijakan politik. Kebijakan politik zaman Orde Baru tuh kayak gimana sih sebenarnya sih? Kebijakan politiknya itu ya pada waktu itu ya namanya masih baru ya, itu memang bagus, semuanya bagus ya, seperti pegawai negeri gitu ya, semuanya pegawai negeri itu digajinya setiap tahun ada kenaikan gaji walaupun gaji pokoknya masih kecil. Oh ya, gaji pokok kecil, Ya, namun tapi ada kenaikan. Kenaikan setiap tahun ada Iya. gitu, walaupun 5%. Oh iya, Gitu. 5% setiap tahun Iya. ada kenaikan. Nah, itu juga pada waktu itu yang mulai adanya gaji 13 dulu Pak Harto. Pertama iya. kali itu dulu. Ya, pertama kali. Nah, setelah itu di stop. Nah, itu terus akhirnya gonjang ganjing dia di situ penggantian itu. Oke. Nah, kalau pertaniannya dia juga cukup bagus pertaniannya. Jadi sama petani cukup bagus ya. Saya akui emang. Oke. Jadi swasembada pangan tuh lumayan. Ya, memang sesuai dengan ininya nilai rupiah juga kayak gitu. Pengaruh nilai rupiah sekarang sama nilai rupiah dulu ya sama aja sih sebenarnya. Itu masalah harga. Nilai rupiah dulu sekian, harga sekian kelihatan murah, kelihatan mahal. Di sini juga begitu, ada kelihatan murah, kelihatan mahal. Pekerjaannya pun begitu. Masalah pekerjaan masuk kerja itu juga nggak jauh dari sama seperti sekarang ini orang mencari pekerjaan. Jadi susah-susah juga. Oke, siap. Udah. Kita ke kebijakan ekonomi, sosial dan hukum. Oke, kita jadi satu aja ya. Jadi
lagi azan, kita break dulu sebentar ya. Oke. Ya, yuk, kita lanjut ya, Be. Ah. Lalu tuh ada ini, kebijakan ekonomi, sosial dan hukum. Nah, itu bisa ini, oke, kita pisah aja gitu. Kayak misalnya kebijakan sosialnya gimana, kebijakan hukumnya gimana, sama kebijakan ekonominya gimana. Kita dari ini dulu, kebijakan ekonominya gitu. Perekonomian zaman dulu tuh kayak gimana sih? Kalau perekonomian zaman dulu kayaknya standar ya, sama sekarang kayaknya standar, cuma karena beda nilai rupiah aja kayaknya. Oh iya, mata uang Ya, karena kan kalau dulu sebutannya tuh kalau anak-anak sekarang bilangnya, wah enak zaman dulu ya kan. Kan mereka nggak nyari duit, ya kan. Mereka cuma minta sama orang tua, iya kan. Tapi yang mencari tuh tetap susah juga. Karena dari penghasilan kecil gitu loh. Iya, Karena standar gajinya penghasilan kecil. ini yang kecil. Bener sama gitu. Kalau masalah ekonomi loh ya. Sama, cuman beras juga swasembada pangannya bagus. Tapi waktu dalam zaman pertama memang dulu makanannya beras campur bulgur, iya kan? Iya. Kan, Oh, inget kan dulu kalau iya. cerita-ceritanya inget kan? Iya, pasti. Beras campur bulgur itu makannya pertama kalinya, iya. Tapi kesininya udah semakin maju begitu. Oh iya. Ya setiap itu kemajuan tetap ada, namanya negara tuh kemajuan tetap ada. Makin maju juga ya Tetap sebenarnya kan. maju, Tetap iya. tahun. Seperti itu. Kebijakan sosialnya tuh lu gimana tuh? Sosial waktu zaman dulu. Iya, Di masyarakatnya tuh. ke masyarakatnya secara pemerintahan atau secara pribadi Secara garis besar dulu tuh interaksi sosialnya zaman dulu tuh apakah kayak menyatakan pendapat tuh dikurang gitu, oh ini apa, lebih ke kebiasaan Masalah sosialisasinya sosial. itu Itu sosialisasinya kayaknya itu. terbatas banget deh. Masalah orang demo nggak bisa. Zaman dulu istilahnya ada bisul meletus saja tuh istilahnya itu udah dihantam dulu. Jadi ada tumbuh bisul sedikit hantam tek dengan tangan besi. Oh, Nah, iya. di situ. Iya. Di situ. Nah, sekarang ke ini ya, Be. Kebijakan hukumnya kayak misalnya undang-undangnya, ini peraturannya lah, lebih ke ini peraturannya. Itu dulu gimana sih, Be? Kalau dulu terus terang aja ya, kurang bagus daripada yang sekarang. Oh, Kalau peraturan undang-undangnya, pokoknya selalu terkekang. Selalu terkekang di Orde Baru. Dari sekian tahun sampai sekian tahun. Itu pokoknya selalu terkekang, udah dicap organisasi terlarang aja udah. Biasanya iya. seperti itu. Langsung Mungkin sampai sekarang ada yang ngecap-ngecap itu mungkin sampai sekarang ya kan. Iya, Nah, iya. kita kan nggak tahu ya kan. Iya, Nah, itu dia yang mungkin nggak tahu. sampai sekarang ada aja gitu. Mereka langsung ngecap aja gitu, kalau Ngecap, misalnya ada iya. apa, Heeh. wah ini organisasi yang Ya, terlarang ini. terlarang, ya. Nah, kalau masalah hukum itu gitu, kebanyakan dicap aja gitu, dicap aja gitu. Iya, iya. Pegawai negeri juga makanya takut, gitu loh. Oh iya, makanya pasti. takut, kayak gitu, Takut kayak juga takut. mereka gitu. Iya. Padahal kan nggak tahu apa-apa. Nah itu dia gitu, orang yang nggak tahu apa Nggak gitu, apa. kena juga dampaknya juga gitu loh. dampaknya. Iya, heeh, gitu ya. Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Babe, perbandingan masa Orde Baru hingga sekarang yang Babe rasakan itu apa? Misalnya kayak dulu itu harga barang lebih murah atau harga minyak, terus dibanding sekarang karena dulu kan sempat terjadi inflasi atau gimana gitu. Kalau masalah perbandingan harga tergantung dari ini sih kayaknya apa namanya mata uang, besar yang mata uang, peningkatan mata uang, iya kan? Nah, jadi orang dulu dikata murah karena mata uangnya sekian, ya kan? Sekarang dikata mahal juga mata uangnya sekian, ya kan? Begitu. Dan kalau mencari ekonomi sama-sama susahnya, sebenarnya sama aja, gitu loh. Cuman beda ya kalau anak-anak yang nilai tadi saya bilang ya, Iya. yang minta ada bilangnya kan zaman dulu gitu kan. Kalau yang mencari itu tetap sama.
kalau masalah ekonomi itu sama kayaknya, sama deh, nggak jauh beda gitu. Semua kepala pemerintahan itu sebenarnya ingin mensejahterakan rakyatnya ya, tapi di situ terhalang dengan pengusaha-pengusaha itu, iya kan? Oh, Iyalah, orang-orang berbisnis itu, karena mereka kan berkecimpung, yang bisnis itu pengusaha itu dekat sama pemerintahan mana, ya kan? Dengan istilahnya partai mana, gitu. Ini partai mana, gitu. Sama, gitu. Balik sebenarnya kalau masalah itu, masalah harga, masalah itu sebenarnya mana yang dekat sama partai kekuatan, partai ini, itu bisa. Dulu demo itu dilarang nggak sih? Wah, zaman kapan nih? Zaman Orde Baru. Oh, jarang, jelas, jarang keras, habis. Orang demo tuh habis, nggak bisa. Orang demo nggak ada, nggak bisa. Dia babat habis itu mah, dibabat habis pasti itu. Ya, udah Itu sama juga kayak sekarang. Kan semenjak akhir-akhir ini nggak boleh lagi kita juga demo. Oh iya, itu dia demonya. Sekarang jadi terbatas ya, terbatas demonya. Kalau dulu, bang bener-bener kalau demo jarang orang demo, karena pimpinannya siapa nih demo, ya kan? Kalau nggak hilang ya comot, jadi saya bilang gitu, ya kan? Pokoknya bisul, nunggu dikit, comot hilang. Kalau nggak dicomot hilang. ini B, saya lanjut pertanyaan selanjutnya nih B. Itu pengalaman paling berkesan Babe itu apa tuh B? Waktu seumur hidup Babe? Saat itu ya. Iya. Waktu zaman itu tuh intinya apa sih gitu loh yang masih ingat gitu loh sampai sekarang, apa sih yang bener-bener Berkesan. kesan banget gitu loh buat Babe zaman dulu sampai sekarang Babe hidup gitu. Ya itu berkesannya waktu demo-demo mau nurunin itu aja. Oh, iya. iya. Jadi lagi rame-rame itu. Jadi Lagi rame-rame gitu campur sama anak-anak sekolah ya. Ikut jalan kaki kan. Itu begitu aja. Cuman pengen tahu nih perubahannya gitu kan. Oh, Kesan iya. itu pengen tahu nih perubahannya gimana sampai saat ini sekarang ya kan. Iya. Kan begitu. Ya kan? Karena saya kan udah berkeluarga, udah punya anak. Ya kan, perubahannya gimana nih? Dulu gaji pokok saya cuma 30.000 sampai 300, baru 300 dulu. Iya kan? Gaji pokok saya dulu 30.000 zaman Soeharto, ya kan? Naik. Karena naik setiap tahun, ya kan, gaji pokoknya berapa? 5%, atau 10% ya, sampai 300 gaji pokok. Nah, setelah Habibie, ya kan? Ya. Nah, setelah Habibie, itu ada tambahan 1,5 juta sekaligus. Nah, itu jauh berbeda kan? Nah, ditambah jadi gaji pokok tambah 1,5 juta gaji pokoknya. Jadi kan gaji pokok 1.800.000 kan? Nah, setelah itu Habibie lagi ya kan? Diganti Gus Dur di gaji pokoknya lagi ditambah lagi sama Gus Dur sampai 2 kali. Berapa itu? Sampai sekitar 62.000 lebih lah, 600 itu pokoknya lebih dari Habibie sampai 2 kali. Nah, sampai sekarang orang-orang pegawai negeri itu paling ya golongan 4E. Iya, 4D. 4 kan sampai E ya. 4D cuma 4.300.000 sekarang. Profesor, ya kan, itu 4.300.000. S3 ya. Sekolahnya bayarnya berapa, penelitiannya berapa, ya kan? Kalah sama ini cuma 4.300.000. Profesor S3, ya kan? Pensiunnya segitu, itu gaji pokok aja. Oke deh. Oke, terima kasih bro waktunya nih buat wawancara ini. Ini soal bagian kecil aja saya ini. Iya, nggak apa-apa. Kecil aja, iya. Akhiri dengan asa. Ya, sekian wawancara dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.